إلى هذه خلقنا شلل حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين ولل الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Al-Basri membaiki birumba jumba duratim walim Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi yang kita tujukan sebagai doa terhadap Allah Subhanahu wa taala, berdoa khususnya untuk Sonah binti Karso, yaitu istrinya Junaidi. Kemudian kita doa juga untuk Rohani binti Onah, yaitu orang tua dari Roni Mardani. Insya Allah mudah-mudahan beliau-beliau ini golongan orang-orang yang mendapatkan rahmah di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Begitu juga kepada keluarga kita, sanak saudara kita, orang tua kita yang sudah almarhum almarhumah. Kita juga doa untuk satu Fatihah ini kita jamak semuanya, dan semoga keluarga kita, sanak saudara kita, kakak, adik, orang tua itu mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusyukkan ya. Ini serius dan insyaallah doa ini mustajabah, dan insyaallah doa ini juga menjadi energi dan sekaligus aliran khusus pembebasan bagi semua yang telah almarhum almarhumah, untuk keluarga kalian semua sesuai janji Bapa, ke atas satu dan ke bawah satu. Ila hadziniyah walikulli niyatin sholihah wa ila arwahi ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mim masyariqil ardi wa maghariba barriha wa bahriha, khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayihina waliman istamana hahuna bisababihil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa talahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya, wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd.
Ma'asyiros salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan malam ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas pada kajian yang lalu tentang orang yang sempurna akalnya ialah yang lebih suka, lebih gemar pada apa yang kekal daripada yang rusak, yakni yang lenyap, yang fana. Karena telah terang nur hatinya dan tampak tanda-tanda bukti nur itu pada dirinya, yakni pada mukanya, bahkan mengalir menjadi akhlakul karimah. Begitu pula bahwa orang-orang yang memalingkan muka dari dunia ini dan mengabaikan dengan memejamkan mata dan berjalan terus meletakkan dunia itu hanya di belakangnya, maka tidak menganggapnya sebagai tempat tinggal, bahwa dunia bumi ini tidak dianggapnya sebagai tempat tinggal, ialah tetap menuju kepadanya. Itulah orang-orang yang benar, yang baik, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meletakkan dunia di belakangnya itu bukan berarti ia meninggalkan dunia dan seolah tidak butuh dunia. Ingat baik-baik, Allah memerintahkan untuk mengutamakan dalam meraih kebahagiaan akhirat, namun tetap saja Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, bahkan memfasilitasinya dengan menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu abaikan urusan duniamu. Jadi kendati pun kita disuruh mengutamakan akhirat, yang berarti mengutamakan pengabdian kita kepada Allah, mengutamakan pengabdian kepada Allah berarti kita menegakkan dinul Islam, li'ila kalimatillah berarti menegakkan kalimat-kalimat Allah, yang berarti pula menegakkan syariat yang telah dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap saja dunianya jangan kalian abaikan. Waktunya kerja-kerja, waktunya dagang-dagang, waktunya kalian berniaga-berniaga, waktunya kalian berbisnis-berbisnis, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak melulu kalian sholat, tidak melulu kalian zikir, tidak melulu kalian melakukan berbagai macam ibadah. Karena pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang, ada sahabat, ada bahkan dua sahabat yang sama-sama berongko pada saat itu, atau sebut saja saling sharing, menyatakan kami ini adalah orang-orang yang dulunya sangat banyak berbuat dosa, berbuat kemaksiatan pada zaman jahiliyah, pada saat belum ia masuk Islam, pada saat belum datangnya Islam, maka ia memutuskan untuk melakukan ibadah selamanya agar tertebus segala dosa-dosanya. Peristiwa semacam itu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memanggil kedua orang itu. Setelah ditanyakan orang itu, ternyata jawabannya benar. Ya Rasulullah,
kalau engkau itu adalah orang yang maksum, orang yang terpelihara, yang bahkan dosa yang akan datang pun sudah diampuni. Jadi takkan mungkin engkau orang yang yang terkena dosa karena terpelihara. Berbeda dengan kami. Kami ini adalah orang pendosa, banyak sekali dosa-dosanya, masa lalunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana saya harus menebus semua itu? Maka tidak ada jalan lain bagi saya ialah melakukan ibadah seumur hidup saya. Saya akan puasa seumur hidup saya akan sholat seumur hidup saya akan mengabdi sepenuhnya hanya untuk Allah. Mendengar kalimat semacam itu, Rasulullah langsung merah mukanya dan beliau berdiri menyatakan, yang lebih tahu tentang Allah adalah saya, yang lebih tahu tentang agama adalah saya. Saya makan, minum, beristri, dan saya juga beribadah. Jadi tidak harus kamu itu melakukan seperti itu. Allah itu tidak bisa disogok dengan berbagai macam cara-cara sesuai dengan caramu. Jadi jangan kamu bayangkan Allah itu adalah seperti manusia, seperti makhluk. Membayangkannya Allah itulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak usah khawatir kalau kalian itu banyak dosanya. Apabila Allah turun dengan rahmahnya, tidak ada artinya dosa sebesar apapun. Allah turun pada hamba dengan rahmahnya, tidak ada artinya dosa sebesar apapun. Jadi tidak usah khawatir, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan taubatan nasuha. Maka taubatan nasuha itu tentunya ada syarat-syaratnya. Syaratnya ialah berhenti. Pertama ialah menyesali, yang kedua ialah berhenti, yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi, yang keempat wajib apabila ada keterkaitan dengan sesamanya menyelesaikannya, hutang diselesaikan hutangnya, kalau dia melakukan dosa dia harus meminta maaf kepadanya. Tapi kalau orang yang mau dimintain maaf sudah tidak ada atau akan menambah malapetaka, maka cukup hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa sih orang yang membuat malapetaka? Ini yang disebut apabila kalian bertobat dan meminta maaf kepada seseorang, itu sifatnya global, dan andai saja terkait dengan masalah yang sangat prinsip, yang sangat sakral, ya, itu tidak harus. Kenapa? Karena akan merusak, menambah rusak, menambah malapetaka. Itu yang disebut bahwasanya darul mafasid al jambil maslahah. Menutup pintu kerusakan itu lebih baik untuk mengambil kemaslahatan. Kenapa? Maksudnya ini yang disebut boleh kalian melakukannya sebagaimana Allah pun telah menyatakan, apabila Allah telah menutupi kekuranganmu, telah menutupi keburukanmu, telah menutupi dosa-dosa masa lalumu, jangan kemudian kalian membukanya kembali dengan bangga. Ada orang yang bangga, nih saya adalah dulu pembunuh, saya adalah dulu penzina, saya dulu adalah tukang melakukan ini dan itu, saya pernah melakukan berbagai macam dan lain sebagainya. Bangga dia melakukannya, bangga dia mengatakannya terhadap orang-orang yang sesungguhnya tidak perlu dikatakan. Nah itu yang dimaksud berhenti.
Artinya tidak perlu mengucapkan begitu juga apabila kalian terhadap seseorang yang ternyata akan menambah kerusakan, menambah malapetaka. Contohnya, kalian telah melakukan perbuatan nista seorang laki-laki terhadap wanita. Wanita itu masih punya orang tua atau punya suami, kemudian kalian tiba-tiba karena tobat langsung datang ke suaminya, minta maaf ya, saya dulu pernah nidurin istrimu. Malapetaka itu. Bukan begitu. Minta maaf ya, saya telah melakukan anakmu dan tidak perlu. Kalau memang tidak tahu, cukup terhadap Allah. Yang perlu dikomunikasikan ialah yang sekira-kira memang layak untuk dikomunikasikan. Itu yang dimaksud. Wahai anak-anakku semuanya, jadi itulah kalau kalian mau benar-benar bersungguh-sungguh taubatan nasuha, itu semacam itu ya. Jadi harus bersungguh-sungguh. Kalau tidak, ya tidak akan benar dan tidak akan baik. Oleh karena itu, terus melakukan berbagai macam perbaikan itu bagus banget, tapi bukan berarti mengabaikan, meninggalkan duniawiyahnya, urusan dunianya. Tetap beribadah tapi tidak meninggalkan dunianya. Ada kebalikannya orang yang meninggalkan akhiratnya demi dunianya. Apa sih dunia? Jangan kalian kebayang dunia itu pekerjaan. Jangan kalian kebayang dunia itu hanya sebatas dagang, sebatas bisnis, sebatas macam-macam. Yang namanya dunia itu ialah berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh kalian. Itu dunia namanya. Kegiatan main bola, futsal, dan berbagai macam kegiatan lainnya, itu dunia namanya. Main dengan teman itu dunia, pergi ke mall dunia, pergi ke lapangan dunia, pergi ke kampung-kampung dunia, pergi kemana saja dunia, naik motor dunia, pergi ke pasar dunia, ngangkutin cabai dunia. Nah itu dunia. Apalagi ngangkutin bawang dunia, ngangkutin apa lagi? Ngangkutin apa? Masih banyak lagi. Ya. Ngangkut orang aja itu dunia namanya. Kan namanya supir angkot itu. Nah, itu dunia itu. Terus apa lagi? Duduk-duduk di teras dunia. Nah itu loh. Kongko-kongko ngobrol itu dunia. Nah tuh. Apalagi tidur pun itu dunia namanya. Jadi jangan kalian anggap itu bukan dunia. Kalian tidur, nggak mau sholat, itu dunia. Kalian sama saja sedang kekepan pelukan dengan dunia. Nah, yang dimaksud tinggalkan dunia untuk kepentingan akhirat, tapi bukan berarti mengabaikannya. Ambil manfaatnya. Karena kalian manusia, maka butuh istirahat. Istirahatlah, telah dibagi istirahat itu. Mendapatkan bahagianya. Kalau kita hitung dalam 24 jam, hendaklah dibagi 3. 8 jam untuk urusan dunia, yaitu dengan berbagai macam kesibukannya. Ialah apa sih? Dalam urusan ini tentunya 8 jam untuk bekerja, mencari rezeki, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk ibadah. Nah ini yang aturan untuk ibadah, pergi ke pasar, pergi ke mall, malam-malam pergi ke pasar, ke mall dan lain sebagainya. Tapi ibadahnya ditinggalkan. Kan saya dagang Pak, ya boleh. Tapi jangan tinggalkan sholat subuh karena dagangannya sibuk. Tapi kan boleh dikodok Pak, boleh dikodok. Nanti di akhirat, di neraka ngodoknya. Nggak bisa kalau sholat subuh nggak ada kodoknya. Sholat subuh itu nggak ada jamaknya. Yang boleh dijamak itu hanya ada 4 sholat yang disatukan menjadi 2. Pertama, apabila kalian sholat zuhur, boleh menarik asar
dijama atau dikosor, atau kalian sholat asar zuhurnya ketinggalan, kalian boleh dikosor langsung atau dijama. Sholat maghrib kalian boleh menarik isya di dalam sholat maghrib dengan dijama, atau kalian boleh menarik sholat maghribnya di waktu isya yaitu dijama. Yang ada begitu. Sholat subuh tidak ada toleransi di dalam sholat subuh, kecuali kalau kalian ketiduran bangun jam 7. Maka untuk membuat hati itu nyaman, kalian boleh langsung sholat subuh. Nah itu loh. Alhamdulillah Pak, kalau begitu bisa ya. Bisa. Nah kalau tidurnya kesiangan terus setiap hari, itu juga bagus. Karena yang tidurnya kesiangan terus tuh kebo. Nah itu loh. Ya. Nah itu. Jadi udah jelas ya. Jadi meletakkan dunia di belakang itu bukan berarti kita harus meninggalkannya. Tidak boleh mengabaikannya. Ikuti. Untuk menetapkan bahwasanya orang-orang itu atau mereka yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan pada pengajian yang lalu, fasarafa an hadi dari muhdiyan wa a'rada anha muwalliyan falam yattakhidha watanan wala ja'alaha sakanan. Yakni maka ia memalingkan muka dari dunia ini dan membaikan dengan memejamkan mata dan berjalan terus, bahkan meletakkan urusan dunia itu di belakangnya. Jadi mengutamakan akhiratnya. Nah itu maksudnya meletakkan dunia di belakangnya ialah maksudnya mengutamakan akhiratnya. Akhirat di depan, diutamakan, diprioritaskan, sedangkan dunia itu di belakang. Ini bagaimana orang mau menuju ke akhirat, mau menuju ke Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan aku adalah orang yang disebut berjalan menuju kepada Allah, pejalan atau orang-orang yang ahlu tariqin. Bagaimana disebut semacam itu sementara ia meninggalkan syariat? Sementara ia adalah melakukan kenistaan-kenistaan yang lebih konyol lagi nih, saya katakan lebih konyol. Pokoknya saya nunut manut deh sama Bapak. Kalimatnya, saya nunut manut deh sama Bapak. Ini sebenarnya salah satu di antara, bukan berarti tidak ada ya, salah satu di antaranya adalah sudah pada wafat. Nah tuh, sudah pada meninggal duluan. Nah, artinya sudah kembali ke akhirat. Itu salah satunya. Tapi banyak lagi. Nah tuh, di antara para salikin yang selalu, pokoknya saya memandang ke Bapak itu adalah, pokoknya selalu memandang kepadanya. Jadi perintah Bapak itu sama dengan perintah darinya. Dah, saya nunut manut. Baik. Bagaimana yang Bapak nggak habis pikir, bagaimana ia disebut nunut manut dan memandang mursyidnya itu adalah ada di wilayahnya, sementara diajak untuk bersyariat aja susah banget, nggak bisa. Lebih mengedepankan egonya, lebih mengedepankan keangkuhan dan kesombongannya, ketakaburannya, nggak sadar. Kan sudah Bapak bilang, saya katakan sekali lagi, saya pertegas, kalau kalian menganggap saya sebagai mursyid, Bapak pertegas, siapapun yang tahu ikut syariah, laisa minni. Siapapun yang berani meninggalkan syariat, bukan golonganku sampai ke akhirat. Camkan itu baik-baik. Saya tidak pernah menyuruh kalian untuk meninggalkan syariat.
Saya tidak pernah menyuruh kalian untuk meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan haji. Bahkan Bapak selalu mengajarkan, bahkan Bapak selalu mencontohkan, bahkan Bapak selalu mengajak kalian sampai haji gak bisa, umroh paling tidak Bapak bimbing. Nah, kalau kalian kemudian percaya pada orang yang meninggalkan syariat, kan kebodohan. Kenapa? Habis Bapak sih yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Itu melalui saudara saya. Katanya kata Bapak harus begini, harus begini. Kata siapa? Nah, saudara saya bilang Bapak memandatkan bahwasanya dia itu adalah akan disuruh mengawasi, membimbing kami ini. Bodoh ya, jangan kebodohan banget, betul loh. Ya. Geblek ya jangan kegeblekan banget, sedikit aja deh gebleknya. Jadi masih bisa gitu loh dilihat-lihat. Bodoh ya jangan bodoh banget, sedikit aja deh. Coba deh kalian lihat. Bapak memandatkan apapun pasti di hadapan kalian semua. Bapak memandatkan sebagai Khodimul Akmaliyah, ketua pengurus, diputuskan melalui rapat. Bapak memutuskan memandatkan Khodimus Salikin. Bapak putuskan di hadapan kalian semua. Bapak memandatkan menjadi Khodimul Thoriqoh, juga Bapak baiat di hadapan kalian. Bapak memutuskan Warasatul Mursid, juga Bapak umumkan di hadapan kalian secara real life, secara lahiriah jelas. Jadi kalau ada orang salikin yang mengatakan saya dapat mandat dari Bapak melalui mimpi, dusta dan bohong besar itu. Camkan itu baik-baik, jangan sampai ada kejadian kedua kalinya. Jadi tidak ada dan tidak pernah saya memerintahkan melalui mimpi. Kalau saya memandatkan yang paling penting, berarti adalah saya secara lahiriah. Nggak ada, emangnya kita hidup di dunia mimpi. Nah tuh. Nanti makin mimpi-mimpi terus mimpi-mimpi gitu loh. Kalau saya nempeleng kalian dalam mimpi ya boleh-boleh saja. Kalau secara pribadi personal sifatnya, tidak untuk umat. Kalau saya nyentil kalian pada saat kalian sedang tidur, iya. Kalau saya membangunkan kalian karena kalian tidak sholat subuh, saya tendang, saya siram aturan tuh pakai air. Kalau enggak saya kencingin sekalian tuh. Tapi kan persoalannya yang ngencingin orang tidur kan setan. Saya nggak mau jadi setan, makanya nggak mau saya kencingin kalian. Loh iya, kalian dengar nggak? Kalau orang tidur kemudian tidak dengar azan subuh, itu telinganya tuh dikencingin setan. Kebayang nggak kalian? Jadi kalian tuh benar-benar banyak kerak setannya itu telinganya berarti. Siapa? Yang tidak sholat subuh. Nanti loh. Sementara udah dengar azan subuh. Nanti loh. Kalau kalian benar-benar, nah khusus yang ada terdekat di lingkungan sini, kalau kalian benar-benar menganggap saya mursyid, ayo paling tidak dalam satu hari berjamaah dengan saya sholatnya untuk melakukan seterusnya. Kalau tidak mau, silakan kalian jalan sendiri. Yang dekat loh, yang maksudnya bisa jalan, paling nggak pakai motor, ke jalan kaki atau apa segala macam. Saya malah terpesona, kagum dengan anak muda. Ya, kagum dengan anak muda yang jauh sebenarnya tuh. Kalau dihitung kilo, ya berapa kilo lah nggak tahu. Itu tiap pagi tuh sholat subuh naik motor, kadang bawa ibunya gitu loh, dibonceng. Tuh anaknya Susilo Wakijo tuh, almarhum gitu. Surya tuh. Saya tanya sama ibunya, ini kalau nggak salah nih lahir itu adalah produksi Akmaliyah ya? Gitu. Iya Pak, kayaknya waktu baru-baru saya telah masuk Akmaliyah terus hamil, ini akhirnya lahir. Nah, berarti waktu itu adalah sedang zikir waktu itu jadinya itu loh. Contoh ya. Nah, kalau kalian anaknya kemudian lahirnya sebelum sebelum kalian sampai ke Akmaliyah gimana? Ya udah bikin lagi. Ya. Ya udah, bukan ya. Dah. Itu contoh itu. Itu yang jadi yang penting kan ada kemauan. Ini yang dekat, yang jalan kaki aja bisa.
Dia malah enggak, cuma jauh, bahkan alasannya enggak deh. Udah deh. Udah. Itu bukan deh. Itu enggak benar, percayalah, percayalah ya. Kalau dulu mungkin ya, kalau berbicara masalah itu, bahkan bapak orang lagi tidur, bapak nggak bangunin. Kenapa? Itu dulu karena bapak belum mempunyai hak, hak untuk membangun syariat di antara umat. Nah, terutama adalah sekarang pada para salikin, anak-anak ruhaniahku semuanya. Kalau seumpamanya bapak membiarkan kalian semacam itu, apa yang terjadi di kemudian hari? Dan tidak menutup kemungkinan Akmaliyah ini kedepannya persis kayak murid-muridnya Ronggo Warsito nantinya. Percayalah. Kalau nggak terbangun dengan baik dan benar. Kenapa? Karena orangnya sok-sok ngeklaim terus dengan persoalan-persoalan batiniah terus, hakikat terus. Bapak kehendaki ialah wilayah hati tauhid dan hakikat dengan baik dan benar, persis apa yang diajarkan di dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Tapi kendati pun sudah tahu hakikat perbuatan, hakikat nama, hakikat asma, sifat, zat dan wujud Allah sekalipun, tidak layak meninggalkan syariat, tidak layak tarikus syariah. Dengan baik dan benar ia mengamalkan syariatnya, menjadi contoh uswatun hasanah dengan sikap hati tauhid dan hakikat yang baik dan benar. Itulah yang disebut insan fi ahsani taqwim, yang akan meningkat menjadi insan kamil. Itu tujuan kalian ialah insan kamil, dan inilah yang diisyaratkan kembali oleh mu'alif dalam hikam selanjutnya. Bal an ghadal himmata fiha ilallahi ta'ala wa sara fiha musta'inan bihi fil qudumi alaihi. Yakni bal an ghadal himmata fiha ilallahi ta'ala, yakni bahkan ia terus bangkit, semangatnya itu tidak pernah berhenti, selalu ingin segera sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara, tentunya melalui proses perjuangan lahir dan batin, menyikapi dengan sikap batiniahnya melalui proses pembelajaran ilmu tauhid dan hakikat, kemudian membangun dirinya, jiwa dan raganya dengan menegakkan syariat yang baik dan benar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sarafiha musta'inan bihi fil qudumi alaihi, dan terus berjalan menuju kepadanya sambil berharap mereka berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan sampai kepadanya, karena dengan pertolongan Allah, dengan janji Allah yang menyatakan walana subulana, kami yang akan menjemputnya langsung. Jadi prinsipnya kita adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya kita adalah persis yang disebut dalam ilmu tasawuf ialah hajjul haqiqah atau hajjul hakiki, haji hakikat. Haji itu artinya menuju yang hakiki, menuju yang hakiki adalah menuju kepada Allah. Kalau haji syariah, haji syariat itu perginya ke Makkatul Mukarramah, ini tidak boleh ditinggalkan apabila kalian sudah mempunyai kemampuan. Karena wajib manistata'a ilaihi sabila, wajib bagi barang siapa yang mampu berjalan untuk menuju kepadanya. Ini tidak boleh ditinggalkan, kendati pun ini adalah syariat, dan syariat itu wajib ditegakkan. Yang sedang kita bicarakan ialah bahwa kita semua ini bukan sebatas dalam manasik haji syariah. Haji syariat, tapi hajjul hakiki, hijjul
Nah, yang disebut hijrullah, menuju kepada Allah, bukan hijul baiti, bukan menuju kepada rumah Allah, rumahnya, tapi hijrullah, yaitu menuju kepada Allah. Maka bagaimana mungkin kalian bisa sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian meninggalkan syariat? Percayalah wahai anak-anakku semuanya, percayalah, Bapak tidak akan menyesatkan kalian, Bapak juga tidak akan memberikan beban kalian, Bapak tidak akan menyusahkan kalian, tapi Bapak hendak menjalankan perintahnya agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersih, yang mengikuti tuntunan Rasulnya, yang mengikuti dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita runut, ayo kita runut, baik-baik ya, kita runut supaya kalian faham betul. Kita runut dan tolong renungkan baik-baik. Menuju kepada Allah, jalan pertama yang harus ditempuh ialah menundukkan nafsu, membunuh nafsu. Kalau tidak membunuh nafsu dan menundukkan nafsu, nggak bisa. Untuk mengendalikan dan membunuh nafsu, kalian butuh pengenalan diri. Dan ini yang diisyaratkan man arafa nafsah, barang siapa yang mengenal dirinya, mengenal dirinya sendiri. Dengan mengenal dirinya sendiri, maka tergambar dengan jelas, terpetakan. Fahami? Terpetakan diri kita, termasuk terlihat jelas nafsu-nafsu, di mana nafsu-nafsu yang selalu menjelinap di dalam diri kita, yaitu terutama nafsu amarah, lawamah, dan sawalat. Nah, nafsu-nafsu yang telah dikenali ini wajib diperangi. Makanya disebut jihadul akbar, jihadun nafsi. Perang yang paling besar ialah memerangi hawa nafsu. Setelah memerangi hawa nafsu ini, dan orang yang memerangi hawa nafsu ini, dalam kata lain, teori, istilah di dalam ilmu tasawuf ialah takholi, mengosongkan. Takholi namanya mengosongkan. Mengosongkan apa? Mengosongkan yang majmumah, mengosongkan yang tercela, mengosongkan yang sifat-sifat keji, yang disebut fahsa, yaitu sifat-sifat nafsu majmumah seperti amarah, lawamah, dan sawalat. Ini yang harus diperangi. Jangan sampai kita ikuti. Kalau kita ikuti nafsu ini, sama saja kita terkena oleh ayat yang menyatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat dan memperhatikan bahwa banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan mereka, sebagai Tuhan mereka. Lalu pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak mau sholat, tidak mau menegakkan syariat, terus mengikuti apa dia? Coba, orang tidur terus, gak mau berbuat baik, gak mau berkata baik aja gak bisa, berkata yang menyenangkan orang lain aja gak bisa, apalagi sholat, apalagi puasa, dan melakukan berbagai macam yang lainnya. Terus dia mengikuti siapa? Kan berarti mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Contoh aja, dia tidur terus. Yang tidur itu nafsu apa? Kan nafsu amarah, yang paling rendah. Ini baru berbicara yang paling. Nafsu pertama itu amarah. Amarah itu kerjanya apa sih? Makan, minum, tidur, dan bersenggama. Kalau empat ini berlebihan, yang dimaksud berlebihan itu gimana sih? Bukan berarti tidurnya banyak.
Kalian tidurnya nggak banyak. Kenapa? Tidurnya dari jam 4 sampai jam 6. Tusrifu nggak? Tusrifu berlebihan. Kenapa? Karena meninggalkan sholat subuh. Ada yang tidurnya dari jam 10, jam 10 atau jam 9, tidur bangun-bangun jam 3, sholat malam. Dan akhirnya sampai subuh dia sholat subuh. Sekarang berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam. Enggak berlebihan. Kenapa? Karena dia sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan arahannya. Boleh tidur dari jam 9, bahkan dari jam 8 setelah sholat isya, daripada ngomongin orang tidur, bangun jam 2, jam 3. Ada orang yang melek terus, jam 4 baru bangun, baru tidur. Jam 4 tidur, dari sore melek terus, nggak ngapa-ngapain, ngobrol apa segala macem. Pas tidurnya, pas mau subuh, pas sudah tidur, subuh. Sampai bangun jam 7. Ini tusrifu. Ini berlebihan namanya. Melampaui batas, ini orang yang namanya mengikuti hawa nafsu. Ya, awas loh, hati-hati. Ini contoh yang paling sederhana. Jadi, ada orang yang semacam itu kemudian dia mengklaim dirinya orang hakikat dan menuju kepada Allah. Bohong itu. Nggak benar itu. Bagaimana disebut nggak benar? Ya jelas orang dia mengikuti hawa nafsunya. Bagaimana dia bisa sampai kepada Allah? Andai saja ngomong hakikat itu hanya kamuflase, hanya saja dia ngomong hakikat itu hanya di permukaan, itu hanya sebatas wacana, ilmu yang dapat menjiplak begitu saja, bukan dalam bentuk rasa, bukan zuqiyah, lam yazuk lam yadri. Itu dalam istilah ilmu tasyawuf, bahwasanya orang-orang yang mengetahui adalah orang yang merasakan. Itulah orang yang mengetahui. Mereka bukan orang yang merasakan dan mengetahui, tapi orang yang menjiplak, orang yang copy paste, kopas istilahnya. Kalau orang Jawa bilang apa namanya, kulak jare adon deal. Ngerti? Kulak jare adol dean, gitu loh. Kulaknya jari, kulak itu adalah ngambil, kulak jari, kulaknya itu katanya, jari itu katanya. Jadi ngambilnya itu katanya, kemudian adol itu jual, dean itu juga katanya lagi. Jadi ngambil katanya, diberikannya ya katanya. Berarti ya katanya. Orang yang berbicara katanya itu hanya orang buta. Seperti orang buta kan, saya katakan orang buta kalau dia nyanyi tentang apa tuh bintang kecil di langit yang biru, itu nggak boleh lurus, harus kalau jujur bintang kecil di langit yang biru, katanya, karena nggak pernah lihat. Kalau nggak bilang katanya, berarti bohong dia. Makanya jangan kalian menyuruh orang buta untuk nyanyi bintang kecil di langit yang biru, karena dia akan menjadi bohong. Sama orang buta, orang nggak tahu berbicara tentang hakikat, belum juga mengetahui tentang rasa dan lain sebagainya, kan banyak lagi. Wahai anak-anakku semuanya, jadi sikap hati orang yang rindu terhadap Allah itu begitu dahsyatnya, sampai terungkap mu'alif menyatakan bal an hawal himmata fiha ilallahi ta'ala. Mereka itulah himmahnya, tekadnya itu nggak pernah surut, bangkit terus dan semangat terus, berharap terus. Nah tuh, terus dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tak pernah henti. Menuju kepada Allah itu dengan cara apa sih? Coba deh, kalau kita menuju ke satu tempat, jelas itu jalannya. Menuju ke satu tempat itu jelas jalannya. Mau ke Bogor, jalannya jelas. Mau ke Sumatera, jalannya jelas. Kalau ke Bogor naik mobil, kalau ke Sumatera ada dua, mau naik kapal laut atau naik pesawat. Nah, tuh loh. Itu jelas jalannya.
Berarti kita mau menuju kepada Allah, jalannya ya jelas, harus jelas. Kalau nggak tahu jalannya, nggak bisa. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan syariat dan hakikat. Ini yang diisyaratkan oleh Imam Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu an. Syekhon Al-Akbar menyatakan bahwasanya syariat, as-syariatu bila hakikatin apilah. Syariat tidak dengan hakikat itu kosong. Itu seperti kepompong, seperti kacang yang tidak ada isinya. Itu syariat tanpa hakikat. Bukan berarti orang itu syariat terus gitu, kemudian hakikatnya ya salah juga, nggak benar. Orang-orang ahli syariat yang nggak mengerti hakikat itu persis kayak kacang yang tidak ada isinya. Kalau orang Belanda bilang tuh kacang gabuk tuh. Jadi kacang yang kosong dalamnya, nggak ada artinya. Sesuatu apapun yang kosong nggak ada artinya. Secantik apapun kalau orang mati menjadi mayat, nggak ada yang mau deketin. Percaya deh. Ada orang cantik banget waktu hidupnya, kalian naksir banget. Naksir banget. Sementara orang itu nggak melirik kalian. Giliran mati, dia berwasiat, tolong nanti kalau saya sudah mati, tolong nikahkan saya sama si A. Berbetulan namanya Miun, umpamanya, tolong nikahkan sama Miun. Si Miun ini akhirnya ditanya sama orang yang mendapatkan wasiat, kamu suruh nikah sama itu, katanya kamu dulu seneng, dia sudah meninggal itu mau nikah. Kagak dah, kubur aja sana, mesti nggak mau. Secantik apapun, begitu juga seganteng apapun, gak akan ada yang mau. Karena apa? Ini kosong. Ini yang namanya syariat tanpa hakikat, jasad tanpa ruh. Jadi syariat tanpa hakikat itu bagikan jasad tanpa ruh, bagikan kulit tanpa isi, gak ada artinya. Bagikan hidup tanpa cinta. Wah kan, siapapun di antara kalian yang hidup tanpa cinta pasti hampa. Kenapa? Sayur itu bagikan tak digaramin itu. Jadi sayur tanpa garam itu hidup tanpa cinta. Maka kalau ada orang yang hidup tanpa cinta, ini perlu dipertanyakan. Dia manusia atau bukan? Bukannya apa? Mungkin malaikat. Kalau nggak malaikatnya setan. Ada dua kemungkinan. Tapi kalau setan itu suka bercinta enggak? Nah ini persoalan. Yang suka bercinta tuh jin. Makanya kalian kalau masuk ke jamban itu disuruh apa? Yaitu a'udzubika minal hubusi wal khobais. Yaitu aku berlindung, itu maksudnya jin, perempuan dan jin. Laki-laki, oh berarti jin itu ada jenis perempuannya, ada laki-laki. Ini jantari maksudnya. Yang suka bercinta, bercintanya di mana? Di kamar mandi. Yang lembab-lembab, apalagi banyak gombalnya, banyak banget jantarinya. Ntar disondol-sondol, kalian diketawain nama jantari kalau mandi. Nah itu loh. Itu jantari itu, ya. Kalau malaikat memang tidak ada nafsu. Jadi tidak ada nafsu tentang cinta yang disebut lawan jenis. Kenapa? Karena malaikat tidak berjenis kelamin. Kalau gitu dia gay dong. Kalau gay itu berkelamin, cuman gak berfungsi kelaminnya. Kenapa? Karena sukanya main anggar. Nah itu, main pentung-pentungan. Jadi main kasti. Itu, ya, udah jelas. Jadi memang begitu adanya. Jadi kondisinya ya semacam itu. Oleh karenanya wahai anak-anakku semuanya, jalan menuju kepada Allah itu harus baik dan benar, harus lurus, baik dan benar, terus jalan menuju kepada Allah, selesai gitu loh. Jadi jangan aneh-aneh. Kenapa? Karena memang bersungguh-sungguh dan jihadnya itu bersungguh-sungguh gitu loh. Menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tanpa ada kompromi, pokoknya semangat. Dia adalah ingin mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting dia bisa dijemputnya. Wah, anak-anakku semuanya, camkan itu baik-baik. Bahkan mu'alif menjelaskan wasarofiha musta'inam bihi fil qudumi alaih. Bahkan mereka sambil jalan itu sambil berharap. Berharap apa? Berharap mendapatkan pertolongan Allah. Nah, berjalannya menuju kepada Allah dengan harapan pertolongan Allah berarti tidak ada jalan lain kecuali dengan menegakkan syariat dengan baik dan benar. Tapi kalau syariat tanpa hakikat itu kosong, hampa. Sementara kebalikannya, wal haqiqatu bila syariatin batilah. Kemudian hakikat tanpa syariat juga menjadi batil, rusak. Orang yang mengklaim ahli hakikat kemudian dia adalah tanpa bersyariat, nggak benar. Jadi dua-duanya itu nggak benar. Bersyariat nggak ada hakikatnya, kosong, seperti mayat tanpa ruh. Begitu juga sebaliknya, hakikat tanpa syariat persis seperti ruh tanpa jasad. Bayangin, yang pertama adalah mayat, nggak ada artinya. Yang kedua ialah ruh tanpa jasad, berarti kayak dedemit gentayangan. Nah, jadi kayak orang jadi-jadian. Kayak siapa? Kayak sundel bolong. Nah, kayak kuntilanak. Nah. Kayak siapa lagi? Udah banyak deh. Gitu. Yang namanya dedemit, gimana sih? Nggak nyaman. Coba kalian contohnya, walaupun kalian orang itu mewujud pada diri kalian, kalian dilamar sama wanita cantik banget, tetapi nggak pernah kelihatan. Kenapa? Kalian lihat sih, tapi untuk orang lain nggak kelihatan. Karena apa? Melihatnya dalam bayangan. Akhirnya kalian apa? Seneng jadi deh. Akhirnya jalan kemana-mana, ke mall, gandengan. Orang lihatnya kalian begini doang. Itu dikatain gila, gitu loh. Kalau ngobrol sendiri. Karena apa? Berimajinasi. Adanya di imajinasi kalian. Ngobrol sendiri. Diketawain sama orang, gila itu orang. Jadi orang yang berjalan dengan ruh saja itu sama dengan orang gila. Ruh tanpa jasad nggak ada artinya, nggak akan kelihatan. Jasad tanpa ruh mayat. Udah, intinya begitu. Yang benar gimana sih? Yang benar itu ialah wa man jam'a bainahuma, barang siapa yang menghimpunkan keduanya, syariat dan hakikat, lahir dan batin, jasad dan ruh, faqad tahaqqaqa, maka itulah orang yang benar. Nah, jadi kalau kalian mau benar jalan menuju kepada Allah, berarti kalian harus menggabungkan keduanya, lahir dan batin, ruh dan jasad, hakikat dan syariat. Bagaimana kalian disebut menuju kepada Allah? Sholat aja males, zikir aja tidak, sholat malam apalagi. Disebut menuju kepada Allah, kemudian cukup dengan eling. Tidak, bohong, itu nggak benar. Wahai anak-anakku semuanya, andai saja kalian tahu perjuangan syariatnya mursyid kalian dalam menuju kepadanya pada masa-masa perjalanan, kalian mungkin baru ngeh kali ya. Artinya sementara kalian sebatas kalian gitu loh, yang notabene dari awal itu tidak melakukan apa-apa, pas sudah dewasa, sudah punya istri, baru kalian ngerti perjalanan menuju kepada Allah, kemudian kemelinti gitu loh. Apa tuh? Arogan atau dume. Salah besar. Saya dari kecil bahkan tidak mau sholat, tidak mau sekolah SD. Karena apa? Karena takut jadi orang kafir.
terus berproses. Dan memang Allah telah menentukan sisi khusus, berjalan terus dengan wilayah-wilayah agama. Itu pun perjuangannya sangat amat luar biasa sekali. Mungkin kalian susah. Dulu nggak ada yang namanya keto gitu loh. Dulu nggak ada yang, saya makan itu apa? Saya makan itu benar-benar diatur banget. Bahkan pernah tidak makan sama sekali, hanya makan 1 buah setiap hari. Mungkin kalau kalian tahu foto-foto saya di bawah tahun 90-an, tahun 80, saya kira kayak lidi gitu loh ya, kurus kering gitu loh. Loh sekarang kok gemuk Pak? Beda sekarang, udah zaman Sulaiman, bukan zaman Ayub lagi. Ya. Murid-murid dahulu selalu mengatakan, kenapa sih Pak begini? Bapak masih proses jalan, masih harus melakukan ritual Ayub. Tanya sama yang nanti ada masanya untuk memang harus Sulaiman, tapi bukan berarti bergagah-gagah bergaya, tetap dalam proses syariat yang baik dan benar. Itu maksudnya. Dan dibuktikan mereka yang ikut lama ngaji dengan Bapak paham banget gitu loh perjalanan-perjalanan tersebut. Wahai anak-anakku semuanya, kembali lagi. Jadi ya, sekali lagi Bapak katakan kepada kalian, kalau kalian ingin benar-benar diakui sebagai salikin Bapak, sebagai anak ruhaniah Bapak, jangan coba-coba tinggalkan syariat. Bapak katakan sekali lagi, siapapun di antara kalian yang berani meninggalkan syariat, berarti kalian sudah memutuskan diri kalian sendiri untuk berjalan sendiri, untuk misah dari Bapak. Berarti kalian telah memutuskan untuk tidak menjadi anak rohani Bapak. Itu saja. Terlepas kalian jujur mengucapkan atau tidak mengucapkan. Kalau kalian mengucapkan secara jujur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali taubatan nasuha. Kalau kalian tidak jujur, berarti adalah resiko pada diri kalian sendiri. Karena al-hukmu fid dohri, hukum itu ditetapkannya secara dohiriyah. Anak-anakku semuanya, jadi orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala menurut mu'alif di sini ialah dia semangatnya itu tidak pernah surut. Dia berharap terus kepada Allah. Bagaimana orang itu bisa berharap kepada Allah sementara ia tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulnya? Ini yang diisyaratkan oleh mu'alif, menekankan bal anhadal ghimmata fiha ilallahi ta'ala, yakni bersungguh-sungguh mereka bangkit semangat ingin selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera sampai kepada Allah, berjalan terus menuju kepadanya, berharap banget segera sampai kepada Allah, bahkan wasaru fiha musta'inan bihi fil qudumi alaih, bahkan mereka berharap banget sambil mengharapkan musta'inan bihi, mengharapkan pertolongan Allah secara tiba-tiba datang menjemputnya itu. Makanya Bapak katakan kepada kalian sering, cobalah kalian bersolek. Apa maksudnya Bapak katakan kalian bersolek dengan apa? Bersolek dengan syariat kalian. Kalian yang penting ibadah terus menuju kepada Allah, sehingga Allah jatuh cinta kepada kalian. Apabila Allah sudah jatuh cinta kepada kalian, maka tidak menutup kemungkinan Allah melamarmu dan menjemputmu untuk bersanding dengannya. Dalam tanda kutip, ini bahasa romantisnya tuh begitu. Jadi menjemputnya, kalau kalian tidak bersolek bagaimana mungkin? Coba, kalau ada seorang wanita ingin dilamar, ingin dijemput oleh kekasihnya, tapi sementara bau, gimana coba? Nggak bersolek, nggak dandan, nggak bisa lah. Udah bau bawang, bau cabai, gimana coba?
Baunya apa? Bau pasar lagi, ampun deh, ya tuh. Bau pasar kan bau 1000 zaman, gitu. Wah, udah kan, baunya udah enggak, gitu. Enggak mandi lagi. Coba, kebayang enggak? Bisa enggak kira-kira? Kan enggak bener. Jadi enggak boleh begitu. Kalian bersoleknya dengan apa? Syariat, ya. Dengan mendirikan berbagai macam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan, Bapak mengingatkan kembali kepada kalian. Bukan nakut-nakutin. Tapi itu adalah nyata, telah kalian lakukan. Siapapun di antara kalian yang pernah talqin di hadapan Bapak, kalian telah mengucapkan. Apa ucapannya? Atas dasar iman yang terasa di hati saya ridho. Nah, berjanji setia untuk melaksanakan segala perintah dan laranganmu ya Allah, dan yang telah dicontohkan oleh Rasulmu. Maka sekarang saya ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah, saya terima perintah darimu untuk mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, untuk melaksanakan puasa 29 atau 30 hari, untuk mengeluarkan segala bentuk zakat dalam waktu dan hitungan yang telah ditetapkan, untuk menunaikan ibadah haji jika mampu dan kuasa menuju kepadanya sekali seumur hidupnya. Coba, apa yang telah kalian baca itu sengaja Bapak berikan kepada kalian, dan itu rata-rata seorang mursyid yang ingin anak-anaknya selamat itulah pakai itu. Nah, setelah memakai itu kalian mengingkari. Ingat, siapapun yang menunaikan janjinya, Allah akan melimpahkan berbagai macam keistimewaan, berkah dan rahmat, karena dapatnya itu adalah dapat berkah, dapat rahmat, dan dapat maghfirah. Berkah, ada urusan dunia. Ini kok banyak salikin ya? Kata Bapak kalau salikin itu adalah dia akan dunia akan berkah. Tapi kok ini nggak berkah? Ini perlu dipertanyakan. Dia sesuai nggak janjinya? Berkah, rahmat itu adalah untuk akhirat. Jadi berkah untuk di dunia, fasilitas, rahmat fasilitas di akhirat, maghfirah ampunan dosa-dosa. Jadi mudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sesungguhnya, wahai anak-anakku semuanya, coba renungkan baik-baik kalau tidak semacam itu. Janji itu loh. Kalau kalian mengingkari janji, itu sudah ada dalam surat Al-Fat kalau nggak salah itu. Kalau mengingkari janji, ingat, azab Allah itu sangat pedih, dan azab itu akan menimpa diri kalian. Kalau salikin ternyata tidak berkah, berarti dia pasti ilat dan ingkar janji. Itu saja gampangnya. Tuh bahayanya itu semacam itu. Bagi yang telah melakukan dan telah mengingkarinya, bersegera kembali ke jalan yang lurus, ke rel yang benar dan baik untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama menuju kepadanya agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum jama'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.